Bebas aktif tuh sekarang gimana setelah masuk BOP nih? Ya. Apa menjadi mundur, apa menjadi maju tafsirannya gitu loh. Interpretasi kita apakah hal yang baru? Kita politik luar negeri bebas aktif itu artinya tidak mengecam Amerika, diam saja. Ya. Ada saudara kita yang cilaka, kita tidak mengucap bela sungkawa. Keadaan di Hormuz itu tidak hanya dipersepsikan oleh kalangan militer, tapi ada variabel lain adalah industri asuransi. Sebuah konglomerat besar, 12 perusahaan asuransi global di London Lloyd itu, grup Lloyd Club itu, yang menentukan persepsi resiko dalam polis perang itu naik antara 12 sampai 24 kali dari harga sebelumnya. Apakah kemarin terhambatnya bisa diloloskan itu karena betul Iran? Bukankah karena kita yang nego, tapi benderanya Singapura sama benderanya Panama? To the point aja. Halo Sobat Sindo, di tengah Timur Tengah yang kini makin beringas, kita memilih Jepang untuk bermain lebih waras. Diplomasi senyap memang terlihat sangat berkelas, mengamankan rantai ekonomi dari ancaman sang proksi, atau sekedar menghindar karena takut mengambil posisi. Kita akan membedahnya bersama Direktur Eksekutif Center for Diplomasi Jakarta Strategic Intelligence yang juga mantan diplomat, PLE Priyatna. Kang Ple, terima kasih telah hadir di To The Point aja. Terima kasih, sama-sama, selamat sore. Kang Ple, To The Point aja. Apakah lawatan Presiden Prabowo ke negeri matahari ini merupakan manuver cerdas belajar pragmatis ekonomi dari Tokyo, atau bukti sah kita mengekor poros Amerika di Asia Pasifik? Ya, terima kasih. Jadi keberangkatan PS Presiden ke Tokyo menurut saya harus dicermati dari sisi bagaimana melihat sense of urgency ini. Business as usual atau sense of urgency-nya ada nih. Kalau kita anggap persoalannya ada di Timur Tengah, pertanyaannya kenapa ke Jepang? Kan gitu. Nah, kita melihat ada satu konteks keadaan ya. Kita hanya melihat sekarang lobby menyelesaikan masalah Timur Tengah atau mencari solusi mengenai Timur Tengah hanya langsung Iran, kemarin dibuka Pakistan, dibuka Mesir, dibuka lagi Turki. Pintunya. Atau seperti Kang Islah ya, Mbak Dewi juga tekankan keras-keras, pergilah ke Amerika, gedor Trump. Itu menurut saya kontekstual gitu loh. Rasional, kalau istilah beliau kan rasional. Ini punya rasional gitu. Tapi di sini makanya tadi saya lihat, ini kok persoalannya di tengah, di barat, kenapa perginya ke timur gitu loh. Sen kiri kenapa beloknya kanan. Ya kan, jadi dengan segala hormat kita melihatnya sesuatu yang saya tidak mengerti alam pikiran strategis yang ada ketika persoalannya seperti itu, Kang. Masalah di Timur Tengah yang memulai ada di barat, Washington DC. Kok kenapa datangnya ke Jepang sekarang ini gitu loh. Itu yang menurut Kalau saya. kita datang ke Amerika, sebagaimana banyak yang menyarankan ya Kang Ple ya, dengan keberadaan Indonesia sebagai anggota Board of Peace, yang mana ketuanya adalah Donald Trump, apa yang bisa kita lakukan dalam hal ini? Karena selama ini tampaknya kita ngambil sikap diplomasi diam-diam saja. Betul. Menurut saya justru di situ dapat dua hal sekaligus. Dua pulau mendayung, dua pulau terlampaui. Satu, kalau kita betul anggota BOP, harusnya dia kan terima Trump.
Atau kita menguji ini sebetulnya gimana message BOP ini. Iya kan? Kita membedah. Selama ini serius nggak sih di BOP-nya, kan itu ketahuan. Ya. Di tengah situasi yang kritis menurut saya, ini adalah momen yang paling menarik. Kita harus bisa menggedor pintu orang gitu. Gedor pintunya, Washington bagaimana penilaiannya. Ini kalau saya minta ketemu sana ke DC, kami mau bicara mengenai masalah perdamaian, sebagaimana kita sepakat di BOP, bagaimana ini Pak? Berani nggak gitu? Nah itu kan bisa dipersiapkan dari mulai Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar RI di Washington DC, dari Lubesnya dilibatkan untuk melobi pejabat di sana. Kalau presiden nggak mau, bisa nggak lompat ke kongresmen Demokrat. Kalau Republikan nolak, cari Demokrat. Cari misalnya Chris Murphy yang begitu keras mengenai Trump. Jadi sebetulnya banyak hal yang bisa dikerjakan kita untuk juga turut gitu merasakan gejolak yang terjadi, dan di sini sangat jelas mengamankan kepentingan 280 juta warga kita yang tergantung dari stabilitas yang diciptakan di Timur Tengah gitu loh. Iya kan? Di sini ada suplai pasok, rantai pasok yang akan terganggu. Tidak hanya soal minyak, nanti soal pupuk, soal pangan, soal helium gas yang ternyata itu menjadi material penting untuk semikonduktor sama chips. Jadi banyak sekali aspek yang variabel non militer yang kita harus amankan nih. Atau jangan-jangan ketakutan rantai pasok yang terganggu ini karena sudah ada penandatanganan perjanjian perdagangan resiprokal dengan Amerika, Kang Ble. Iya, perjanjian itu kalau tidak salah saya lupa, ada klausulanya yang bagi kita, bila mana dalam 60 hari kita tidak sependapat, kita bisa mengajukan revisi, mengajukan penundaan atau hal yang lain. Nah ini juga nggak kelihatan kan? Ada nggak siapa yang melangkah membahas momen waktu pendek yang ada itu kemarin sampai sekarang, merubah atau merevisi apa bergerak untuk merevitalisasi ini menjadi kepentingan kita gitu. Itu juga nggak kelihatan kan? Apa Menko Hartarto, CS dengan kelompok yang lain, ini kan nggak kelihatan juga gitu. Artinya Kang Ble ngelihat diplomasi kita masih sangat lemah. Diplomasi kita sangat wait and see. Oke. Oportunis gitu. Apakah posisi kita itu justru terkunci oleh langkah kita sendiri, Pak Ble? Karena gini, kita tuh sebenarnya kan kalau orang bilang non-blok ya, mewarisi dulu sejak zaman dulu. Artinya kita bisa bersikap independen terhadap siapapun gitu ya. Nah mungkin karena masuk BOP, kemudian langkah kita menjadi ya ngambang dan ragu-ragu gitu. Gimana Pak Ble? Ya, menurut saya jadi kita membuat interpretasi baru, penafsiran baru mengenai politik luar negeri, kan lucu nih. Itu yang memang kan? mengundang pertanyaan banyak orang. Mengundang pertanyaan seperti itu kan? Iya. Apakah ini redefinisi polugri? Karena kalau kita menggunakan pakem lama, berdasarkan panggilan konstitusional kita, preambul amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan harus jelas dihapuskan. Itu jelas sekali. Itu alinea pertama lagi. Alinea pertama yang harus dibawa. Bawa mulai dari masalah penculikan Maduro di Venezuela, agresi militer ke Iran, ya kan? AS dan itu, komplot itu, dan lakukan pembunuhan politik menurut saya tidak bisa diterima sama sekali. Ini modus ini. Ini cacat global dari Zionisme yang harus dibasmi itu. Nah, ini kan lucu tadi. Interpretasi kita apakah hal yang baru?
kita politik luar negeri bebas aktif itu artinya tidak mengecam Amerika, diam saja. Ada saudara kita yang cilaka, kita tidak mengucap bela sungkawa, tidak turut. Jadi justru kita dibenturkan pada hal yang sangat fundamental kan. Bebas aktif tuh sekarang gimana setelah masuk BOP nih? Apa menjadi mundur, apa menjadi maju tafsirannya gitu loh. Dinamika itu yang menurut saya sekarang sedang diuji. Nah, dibandingkan dengan negara lain, sepertinya lebih independen ya. Contoh Turki. Turki itu anggota BOP juga ya. Punya hubungan dengan Israel. Betul. Tapi begitu keras juga mengancam Israel dan Amerika terhadap serangan itu. Nah, dalam dunia diplomasi mestinya kan kita juga bisa begitu ya? Bisa. Nah, gimana ini Pak? Contoh saya tuliskan mengenai Pedro Sanchez, Perdana Menteri Spanyol. Oh ya, Iya kan? Bagaimana dia itu satu negara yang non-Muslim, mayoritasnya Katolik. Uni Eropa, Sekutu Amerika, dan sekarang tegas-tegas. Nah, itu gimana Pak? Nah, harusnya seperti itu. Makanya saya tulis bahwa bebas aktifnya Bung Karno diwarisi oleh Pedro Sanchez. Oh gitu ya? Malah diwarisi Pedro Sanchez gitu. Karena keberanian beliau mencari celah bahwa tidak boleh ada agresi dari yang melanggar piagam PBB maupun melanggar hukum internasional. Tentu Erdogan sudah mengukur resiko. Karena Erdogan itu kan vokalis juga di dunia. Di samping dulu ada Mahathir sama yang era itu. Nah, setiap sikap kepala negara yang mewakili 280 juta ini kan juga sebenarnya udah dihitung risikonya gitu ya. Nah, kalau kita terlalu memihak kepada kepentingan luar negeri, tentu akan berhadapan dengan diplomasi publik yang ada di sini gitu ya. Nah, sekarang kan orang desakan untuk keluar dari BOP kan sangat kuat. Nah, ini Pak. Contoh yang paling aktual adalah penandatanganan ART RI KS. Apa nggak nurutnya kita? Apa nggak kita menjadi baik? We are the good boy gitu kan? Tapi apa? Ternyata rugi juga kan? Dirugikan juga hasilnya. Jadi menurut saya, iyalah kita standing kita harus jelas. Nggak usah takut. Banyak yang bisa dilakukan. Misalnya BOP-nya sekarang membawa kita ke rusaknya kemaslahatan umat, ya sudah keluar. Terus jelas, Israel itu sebetulnya tidak ingin two-state solution. Itu dari awal. Betul. Jadi makanya dengan saya sambung sedikit dengan tewasnya personel TNI kita di Unifil, saya turut menyampaikan bela sungkawa ya untuk keluarga maupun yang cacat. Tapi saya ingin menghimbau kepada Pak Presiden ini, tolonglah Pak, sekiranya memungkinkan, cabut itu pernyataan bahwa kita harus menjamin keamanan Israel. Cabut Pak, nggak perlu Israel kita menyatakan itu. Itu satu, prematur, kedua, ternyata tidak mengubah apa-apa. Israel akan tetap melakukan politik, kekejian politik yang tidak pandang bulu pada siapapun juga. Jadi pernyataan kita two state solution, berdirinya Palestina, kita juga harus memberi pengakuan kepada Israel dan menjamin keamanan Israel. Menurut saya, please Pak, cabut saja kalimat itu. Pak, apa resikonya kalau Presiden mengatakan dengan tegas bahwa mengecam Israel? Apa risikonya dalam jangka dekat? Sebetulnya dari awal kita kan sudah tahu posisi standing kita. Bahwa kita berseberangan dengan Israel. Betul. Kita berkawan dengan Palestina. Kita bersaudara dengan Palestina. Itu jelas. Nyatakan juga di situ bahwa posisi kita akan seperti itu gitu. Nggak bisa kita berbaik-baik. Terus apakah nanti misalnya beres semua ya, negara Israel mau two state, Palestina berdiri, apakah akan otomatis kita membuka hubungan diplomatik?
Nah, Apakah pantas kita berhubungan diplomatik dengan, mohon maaf, masyarakat dan pimpinan bangsa yang tidak beradab? Untuk apa lagi? Penjajah ya Pak ya? Penjajah. Kembali ke pembukaan tadi ya? Iya. Nggak ada mudaratnya. Banyakan mudaratnya, nggak ada manfaatnya. Untuk apa membuka itu? Toh selama 80 tahun kita nggak punya, oke-oke aja. Itu loh. Jadi sense of urgency di situ untuk kita melompat seolah-olah menjanjikan dibuka hubungan dulu, menurut saya terlalu prematur sekali. Kalau saya lihat kan Kang Play juga sebagai mantan seorang diplomat. Apakah kita tidak memiliki diplomat-diplomat yang punya diplomasi yang unggul di dunia internasional sekarang, sehingga kita tidak punya posisi tawar untuk menunjukkan bebas aktif kita kembali? Oh, kita punya diplomat hebat-hebat. Kemarin udah sebagian dipanggilin ketemu presiden kan? Ya. Ada mulai dari Pak Hasan, malah lebih lama lagi ada Pak siapa? Alah lupa saya, dari Pak Hasan, Pak Marty, Pak Alwi, Pak Hasan, Pak Marty, Bu Retno. Iya. Terus sekarang kita punya Pak Anies juga, yang dinyatakan sejak awal adalah spesialis. Timur Tengah. Kepakarannya, Anies yang mata. Kepakarannya tidak diragukan. Linkage-nya kuat, jelajahnya kuat di Timur Tengah. Kenapa tidak diberi kesempatan? Untuk mengemban, turut mengurai masukan, mengurai, membedah persoalan. Mungkin ada jalan bagus yang bisa diberikan, ide cemerlang dari beliau atau timnya gitu. Itulah yang kesempatan inilah yang harus diberikan gitu. Ya kan? Menarik. Atau jangan-jangan karena inilah kemudian Kang Play sempat menuliskan diplomasi atau politik luar negeri kita seperti kepala kura-kura yang pernah saya baca. Ya, amin, betul. Saya melihatnya di sini kayak seperti itu ya, kalimat satir sebetulnya. Saya melihat kesatiran yang sangat luar biasa terjadi. Drop dari yang bagus gitu tiba-tiba sampai kita tidak berani mengomentari tingkah laku agresi Amerika di Venezuela. Kita seperti cuman kepala nongol kalau ada yang bertepuk tangan. Tapi disenggol begitu ada masalah, kepala kita dimasukin ke dalam gitu bersembunyi. Jadi inilah sebuah satire keadaan yang menurut saya sedemikian rupa gitu loh. Kok sampai segitunya gitu saya lihatnya gitu loh. Katakan kalau hal yang paling singkat yang harus dilakukan oleh Presiden dan Kementerian Luar Negeri, apa ini? Yang pertama, kan kita menghadapi krisis energi. Karena kan Rusia sudah menutup tidak akan menjual minyak. Saya kan sambil sama sampai hari ini juga belum selesai juga nih rame-rame di Selat Hormuz. Sementara kita cadangan minyak 20 harian. Ini gimana Pak langkah pertama? Mungkin kita kesampingkan dulu yang ke Jepang ya Pak ya. Kita nggak tahu nanti mungkin agendanya Presiden nanti mau menjelaskan. Gitu kan, Apakah ke Amerika dulu, ke Iran, ke Cina atau ke Rusia nih Pak? Kira-kira Pak. Jadi sekarang selain dari perlunya kita perdamaian, semakin terbukti perdamaian adalah keharusan yang tidak bisa ditawar. Kita juga harus melihat bahwa eskalasi masalahnya kan udah kemana-mana nih. Apa betul hanya soal minyak? Untuk kita soal minyak sekian. Satu hari masih butuh suplai pasok dari luar sekitar 1 juta. Benar. Oke. Nah, ini sekarang nggak bisa didapatkan dari satu titik. Kesulitan di Hormuz. Yang macam-macam rangkaiannya gitu, macam-macam hambatannya. Tapi ini yang harus kita siasati gitu. Ada contoh kemarin adalah Pakistan dibandingkan dengan Bangladesh. Bangladesh itu harus importnya banyak. Dia tergantung pada luar. Tapi Pakistan itu selamat karena dia mampu mengembangkan energi terbarukan. Solar teknologi matahari.
Itu mengurangi beban buat subsidi anggaran belanja energi. dia gitu. Nah itu satu contoh. Kita punya Ya. juga, kenapa nggak dikerjakan kemarin-kemarin di Ya. PR gitu loh. Oke. Kan contoh yang paling ekstrim adalah tenaga surya itu Betul. memang membuat listrik menjadi murah kan, kita Ya, juga betul. bayar. Nah itu kenapa nggak dikembangkan gitu loh. Contoh satu variabel ya. Ya. Eskalasinya kan sudah berkurang kalau di situ bisa. Ya, betul. Digantikan dengan energi terbarukan, semacam Ya. energi matahari gitu ya, Ya. untuk menggantikan yang ketergantungan Fosil. pada fosil oil Iya, itu iya, yang iya. begitu besar pada minyak kan. Iya. Ini satu gitu. Iya. Jadi ke depan itu memang kita jauh, Oke. tapi kita terlibat karena eskalasinya. Oke. Eskalasinya mempengaruhi Betul. nanti pasok Rantai pupuk, pasok, rantai pupuk, pasok pupuk, pangan, pasar energi. pangan, energi, Iya, itu segala betul. macam. Penerbangan. Iya. Nah itu Iya. kita bagaimana Betul. membuat satu kebijakan yang Hmm. direct flight misalnya, hanya dari Garuda ke Amsterdam bisa, ke Eropa bisa, ke tempat lain bisa, tapi yang ke Timur Tengah bagaimana misalnya. Iya. Nah itu Iya. loh. Iya. Contoh gitu ya, bagaimana mengelola kisruh ini untuk menjadi kita juga punya standing yang kuat gitu, kompak secara nasional gitu. Nah, Ya. kalau kita lihat apa yang terjadi di Timur Tengah, karena kita sangat bergantung katanya di Selat Hormuz kita nggak bisa lewat. Ya. Tapi Menteri Iran saja menyebut mereka tidak melakukan penutupan di Hormuz. Betul. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di sana? Jadi Kang? Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi itu memang sudah menyatakan kan, kami tidak menutup Selat Hormuz. Selat Hormuz. Hmm. Kapal-kapal ragu untuk menyeberang di situ karena Anda menunjuk pada Amerika yang memulai perang. Kami di sini kami tidak memulainya. Betul itu satu. Artinya keadaan di Hormuz itu tidak hanya dipersepsikan oleh kalangan militer. Tidak hanya dipersepsikan oleh para jenderal di Teheran maupun di Amerika di Teluk ya. Tapi ada variabel lain adalah industri asuransi. Industri asuransi yang besar, sebuah konglomerat besar, 12 perusahaan asuransi global di London Lloyd itu, grup Lloyd Club itu, yang menentukan. Kami punya persepsi risiko kalau di Hormuz seperti ini. Oke. Kapal kalau tidak seperti itu kan diumumkan tanggal Ya. 3, kalau dalam 72 jam tidak Anda bayar polis asuransi baru yang naik, kapal Anda tidak bisa bergerak. Tidak boleh merapat ke pelabuhan. Tidak boleh mengangkut muatan, mengangkut komoditi. Jadi asuransi yang menentukan rangkaiannya ke bawah. Jadi kalau tidak ada jaminan asuransi, tidak bisa kemana-mana ya? Tidak bisa. Tidak bisa menaikkan barang, Ya, menurunkan barang. menurunkan barang, Bahkan tidak berlabuh pun ya, nggak bisa. nggak bisa. Oke. Itu loh kekhawatirannya. Sangat, dan itu sekarang menjadi sangat esensial karena Oke. harganya Naik. polis persepsi resiko dalam polis Ya. perang itu naik antara 12 sampai 24 kali dari harga sebelumnya. Berarti harga premi baru naik Premi 24 baru kan, kali maksimal. Makanya kemarin ada contoh, Iya. barangnya cuma seharga 120 juta, Iya. tapi asuransinya bisa 1,8, 3,8 miliar dolar gitu loh. Wah. Ngeri kan ini? Iya, iya, iya. Di mana? Akhirnya itu yang sebenarnya tidak membuat kapal-kapal ini bergerak. Iya, tidak berani juga. Mereka memang ada aturan yang tidak bisa memberikan kapal itu untuk bergerak tanpa proteksi Membayar. asuransi. Dan itu ratusan kapal Ratusan. yang terjebak di Hormuz. Di Hormuz misalnya sehari ada 200, Pak. Oke. Ya kan? 200 kapal stranded. Iya. Satu kapal harus misalnya tadi bayar 2 juta dolar. Sudah 2 juta dolar, ya. Kalau ada 200 saja udah 400 juta dolar. Wow. One day, besar. satu hari. Satu hari ya.
Wah, makin kaya nih konglomerat asuransi yang berpusat di London itu. Pusat di London itu, ya mudah-mudahan dia bagikan ke Iran juga gitu loh. Iya, Mudah-mudahan dibagikan ke Iran. Itu termasuk 2 kapal Pertamina yang ada di sana berarti? Nah, kapal Pertamina ini juga Ya. saya ingin me-appeal nih, menghimbau pada pemerintah. Satu, lebih transparan lah Pak. Pertamina ini SDM atau Pertamina shipping yang ada di kantornya di Singapura itu, di Temasek Avenue itu yang lebih transparan lah, akuntabel. Transparan di soal apa nih? Di soal identitas kapal. Oke. Kapal ini yang namanya Pertamina Pride dan satu lagi Gam Suntoro itu. Ya. Pertamina Pride itu ternyata berbendera Singapura. Gam Suntoro yang pertama satu ini berbendera Panama. Saya sebutkan ada IMO-nya, saya lupa gitu. Oke. Dua-duanya ada IMO-nya. Nah, ada lagi satu kapal yang sama namanya Gam Suntoro, hanya call sign-nya yang berbeda, IMO-nya sama. Ini kapal yang mana gitu loh? Yang diurus oleh Pertamina Shipping ini yang mana? Apakah memang kapal untuk kebutuhan Itu dia. minyak Indonesia atau seperti apa? Satu, ini dari sisi kapal ya, benderanya, flagnya seperti itu. Kedua, komoditinya, muatannya kan. Milik siapa? Milik siapa? Siapa yang beli? Kenapa Pertamina Singapura yang beli? Pertamina Shipping yang dari kantor Singapura. Apakah kemarin terhambatnya bisa diloloskan itu karena betul Iran? Bukankah karena kita yang nego, tapi benderanya Singapura sama benderanya Panama? Itu juga lucu kan? Kapalnya itu. Terus ketiga, apakah karena kurang bayar asuransi polis yang baru, yang harus bayar 33M? Jadi ini tolonglah Pak, transparan gitu. Berikanlah kepada publik ini transparansi yang detail gitu, sehingga kita tidak menduga-duga. Jelaskan saja persoalannya apa gitu kan. Saya juga tulis, tolong Pak Bahlil, bukalah diplomasi pintu belakang gitu di bawah koordinasi SDM gitu. Jangan semuanya nanti bicara seperti ini gitu. Kemlu bicara, KBRI sudah melakukan komunikasi ya, bukan pertemuan, bukan perbincangan yang lain, tapi dia bilang Kemlu sudah mendapatkan green light. Ada kabar itu. Habis itu buzzer banyak sekali di medsos yang bikin pakai AI segala macam, kapal sudah berlayar. Sudah melintas. Sudah melintas. Dikawal pasukan Iran. Janganlah kita itu mengkreasi kebohongan-kebohongan gini. Berikanlah informasi yang betul. Satu, kementerian yang bertanggung jawab, SDM, berikanlah. Jangan diserahkan pada buzzer. Untuk membuat gambar dengan animasi AI segala macam, AI segala macam itu kan pasti ketahuan ya Pak? Pasti ketahuan. Kayak sekarang kan saya buktiin tuh. Saya lacak coba dari ternyata identitas IMO aja sudah berantakan. Sudah salah ya? Jadi tolong nih pemerintah, berikanlah publik ini informasi yang benar dari satu titik yang benar. Ada satu Pak informasi, katanya memang ada kapal minyak Iran yang ditahan di sini oleh Bakamla karena diduga ada pencemaran lingkungan gitu. Itu apakah juga bagian dari sebenarnya bisa dinegosiasikan dengan kemarin itu yang bicara seperti itu kawan saya dari Direktur Namarin ya, Pak Siswanto Rusdi itu sudah menyampaikan berkali-kali dan memang menyatakan betul bahwa sampai titiknya itu kapalnya ditahan dan sekarang jatuhnya mau dilelang. Betul. Posisi mau dilelang. Tapi dilelang pun tidak ada yang mau beli. Tidak ada yang mau beli. Iya benar. Karena kapalnya tua, kemudian juga flag name-nya, carrier-nya itu kan tetap nempel gitu loh. Jadi ya dijual berapa? Kapalnya sangat besar, kalau di Indonesia nggak sanggup juga gitu loh. Nah jadi persoalan itu yang mungkin turut membayangi ya, turut menjadi
menjadi bayang-bayang buruk yang terjadi antara perlakuan Indonesia terhadap Iran gitu. Oke. Nah, tadi Kang Plate sempat menyebutkan Menteri Bahlil untuk melakukan diplomasi pintu belakang ke Iran. Apakah ini tidak jadi bukan seperti artinya kita seakan mengemis kepada Iran dalam hal ini supaya kapal kita lolos? Gitu. Ya sekarang kalimat mengemis tidak masalah kalau itu komoditinya untuk kemaslahatan umat. Lakukanlah kalau memang itu 280 juta warga kita ini dipermudah, diuntungkan dengan masuknya minyak itu, do your best gitu kan. Tapi di mana letak wibawa bebas aktif kita jadinya kalau ya kita artinya pintu belakang itu kan tidak berarti kita ngemis 100%. Tapi Pak, cobalah kita ketemu lewat misalnya lah kedutaan besar Iran di Jakarta. Kami kebetulan juga akan bertemu minggu-minggu ini dengan petinggi dari kedutaan itu Iran di Jakarta, termasuk informasi mengenai ini. Sesungguhnya tuh apa? Kami coba diberikan kesempatan itu minggu ini ya, insya Allah kami akan berjalan juga. Nah, pemerintah itu bisa kan, SDM itu. Pak Lali punya resources, punya dana, punya orang. Kirimlah, bentuklah tim bersama misalnya Pak Anies tadi. Bentuklah itu dengan tim ini pintu belakang kan. Gedornya itu nggak ngetarain sebagai lebih pertemanan, sebagai second track diplomasi. Atau backdoor channel yang dilakukan, jadi lebih relax gitu. Dan saya rasa ini efektif di banyak tempat gitu. Itu wajar ya, second track diplomasi itu wajar. Memainkan tokoh-tokoh yang bisa diterima oleh Iran. Tokoh-tokoh yang bisa diterima. Termasuk misalnya Pak JK atau yang lain-lain gitu ya Pak. Itu di negara lain juga lazim dilakukan. Lazim, bahkan kita bisa menyewa seorang broker, lobbyis dari Singapura, dari Abu Dhabi misalnya, atau dari mana yang percaya kita. Dan memiliki akses kepada barang ini yang kita mau perjuangkan. Jadi itu sebetulnya kemudahannya ada, uangnya ada. Ayolah Pak, do something gitu. Jangan not too late anymore gitu lah. Jangan terlambat lagi gitu loh. Artinya Kang Plate menilai belum banyak hal yang dilakukan untuk hal ini. Apalagi untuk kesejahteraan 280 rakyat masyarakat Indonesia. Kita punya persoalan, kita punya ibaratnya kolam ikan. Tapi untuk memberi makan ikannya ini gedoran kita itu belum maksimum gitu kemana-mana gitu loh. Padahal kan Presiden sudah memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk membeli minyak kemana-mana. Iya. Kemarin apakah juga, itu tidak cukup, Kang? Ya itu dia, itu juga menjadi sebuah pertanyaan, sebuah pernyataan. Saya lupa ingat bahwa dia bilang dia katanya import minyaknya dari Singapura, ya kan, Malaysia sama Malaysia. Ini sekarang terbukti kan, itu barangnya dari mana? Tapi makanya tadi saya bilang kalau yang kita bebaskan ini sekedar 1 juta barel, itu kan hanya 1 hari. 2 juta barel 1 hari, 4 juta barel lah katakanlah. 4 hari untuk Indonesia kekurangannya gitu yang bisa ditutup. Jadi bombastisme terhadap pemberitaan ini terlalu besar untuk hal yang kalau kita telah lebih dalam. 4 juta barel aja hanya 4 hari kok keperluannya. Jadi kita harus butuh berapa? 200 juta barel misalnya kan gitu. Nah ini tolong juga diberikan lah edukasi kepada publik Pak secara lebih baik gitu. Bagaimana link and match antara kebutuhan dalam negeri dengan pasar di luar negeri gitu loh. Iya kan? Kita pemerintah tuh harus melakukan sesuatu untuk publik gitu loh. Artinya Kang Plate menilai isu-isu ini lebih bombastis di luar, tapi sebenarnya yang dilakukan tuh hampir dikatakan tidak ada sama sekali. Artinya semuanya melempar. Yang ngomong ini melempar ke Pertamina, Pertamina melempar ke SDM. Tapi isinya kayak tadi, setengah hoax.
Ya kan? Ini mengenai kapal aja nggak jelas, kapal flag, kapal berbendera mana ini nggak diberikan penjelasan. Jumlah komoditi yang diangkut oleh kapal yang akan dibebaskan ini cuma berapa? Iya kan? Betul. Kalau cuma $1 juta, artinya 1 juta barel, itu hanya kan butuhannya untuk Indonesia sehari. Dan biasanya kapasitas kapal tanker itu 2,2 juta barel. Artinya cuma kebutuhan 2 hari ya. 2 hari. Ada 2 kapal 4,4 ya 4 hari setengah lah. Kenapa itu digoreng menjadi sesuatu yang seolah-olah prestasi gitu loh. Kalau bisa membebaskan ini kapal. Iya kan? Iya. Apa? 2 juta hanya untuk 2 hari? Dan kapal ini persoalannya begitu belibet, apa sih? Ini apa salah brokernya? Ya kan? Bagaimana posisi Pertamina Shipping yang di Singapura? Kenapa kantor sana yang ngambil? Ini kan publik harus diedukasi gitu. Termasuk bendera yang digunakan. Iya, bendera yang digunakan. Itu sangat berpengaruh, sangat besar sekali. Saya rasa charter itu sangat berpengaruh karena Iran buktinya kan tidak langsung membebaskan. Iya, iya. Karena masih ada persoalan itu mungkin ya. Iya. Anda mewakili siapa ini? Betul. Anda mewakili komoditi yang Anda mau atau Anda mewakili kapal yang berbendera HX? Iya kan? Iya. Anda sudah beli, mana bukti pembeliannya? Ini ada kontraknya. Loh, kenapa diangkut kapal ini kan bukan Indonesia? Bagaimana saya bisa membebaskan kapal ini? Kan begitu. Iya. Simple as that gitu. Saya Tapi coba. katakan gini Pak Ple, kalau memang itu hanya bagian dari 4 hari cadangan ya, Iya. kenapa sepertinya juga pemerintah agak panik nih dengan cadangan minyak kita? Katanya kan kita punya kawan lama dari Afrika, kemudian dari Amerika, tapi nggak ada kelihatan langkah ininya sih. Belum kelihatan sih Pak Ple. Iya, jadi kalau data mengatakan ya. Kan, import kita tuh juga dari Nigeria, kan, dari Angola, dari Saudi, betul. Nigeria sekitar 25%, Angola 21%, terus Saudi berapa lah 19 atau berapa. Dari mapping ini, kalau ribut di soal 2 kapal itu kan nggak logis. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Oke. Ini kenapa 2 kapal ini digoreng seolah-olah dia akan berjasa untuk bulanan untuk setengah tahun gitu. Oke. Hah? Iya kan? Iya. Siapa nih yang mendapat manfaat nih dari ini nih? Oke. Itu yang tidak terbuka. Iya, itu yang Mestinya dibuka. Pemerintah harus membuka. Transparansi, akuntabilitas ini harus dijunjung, Pak. Ini artinya ini kepentingan sekelompok atau untuk semua orang gitu itu ya? Dia. Gitu ya? Kalau untuk semua orang, kalau cuma 2 juta kan 2 hari kan saya tadi bilang hitungannya. Ada 2 kapal 4,4. 4,4 hari, 4,5 hari. Kenapa digorengnya tuh seolah-olah patriotik gitu loh. Benderanya tuh patriotik, benderanya tuh untuk kemaslahatan umat yang besar gitu. Iya. Gitu ya ternyata. memang berat ini. Memang berat ya. Tapi kalau soal gini, publik kan selalu membandingkan dengan kebijakan dari, terutama politik luar negeri dari negara lain. Contoh, kemarin Presiden Filipina ngaku nih, kita udah krisis energi nih. Itu seperti itu gimana Pak Ple? Terus kemudian mungkin Malaysia agak lebih pede ya? Agak lebih pede. Nah, kita kan bandingannya sama Malaysia, kalau Singapura mungkin agak beda ya. Nah, ini sama Filipina ngaku nih. Nah, ini orang-orang, kita kan kadang-kadang aman, pokoknya aman terus. Tapi amannya itu tidak didukung data-data yang memadai gitu Pak. Gimana? Maksudnya dengan kita memegang kuat politik luar negeri, hubungan baik dengan negara lain. Betul. Itu kan bisa dibawa pulang. Iya. Bahwa itu menjadi janji, menjadi sebuah jaminan bahwa transparansi, tenang saja bahwa ini semua keadaan baik. Filipina berani gitu jujur karena dia tidak ingin menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan sesuatu, ketahuan publik kan ini skandal. Betul. Iya kan? Kebohongan publik itu skandal. Itu bagi Filipina ya? Bagi Filipina. Mendingan saya ngomong apa adanya. Mendingan apa rakyat betul. Harus merasakan bahwa kita dari itu awal memang tidak punya BBM gitu. Dan dia bilang ini yang kami usahakan. Ini yang kami sedang kerjakan. Ini yang kami ikhtiarkan. Seperti ini.
Jadi harapannya kalau kita terbuka, ayo masyarakat diajak berpikir. Betul. Ayo ini solusinya gimana? Keterbukaan ini yang butuh diperlukan sekarang. Oke. Karena Transparansi ini, betul. karena kan jangan dibiarkan rakyat lagi, masyarakat bawah ini survive pakai caranya sendiri. Iya, itu karena memang pemerintah yang punya hak otoritas itu tidak memberikan penjelasan yang Betul. clear. Jadinya yang terjadi adalah penerjemahan dari versi mereka Penafsiran masing-masing. Tafsirnya macam-macam. Betul. Itu yang saya bilang. Sekarang ini butuh leadership, butuh kekuatan nasional yang mampu menafsirkan semuanya tuh keadaannya baik, ditafsirkan apa, indikatornya apa, kan gitu. Sekarang Pak Ple, simple aja. Itu betul loh Pak Ple. Kita itu sekarang setiap keluar rumah, itu kalau melihat ada antrian di SPBU, itu jadi karena psikologis kita langsung wah ini kapan ini terjadi? Akhirnya orang kan mendorong untuk panik buying. Panik buying. Dan kalau ini tidak ditangani dengan baik, itu chaos bisa terjadi di SPBU, Pak. Bisa. Karena rebutan, kan bayangkan berapa juta yang mengandalkan ojol gitu misalnya. Kemudian BBM-nya nggak ada gitu. Nah ini ya contoh kita panik, ada antrian Pertalite ya. Betul. Pertalite, yang penuh segitu banyak. Sementara naik sedikit ke Pertamax, sedikit. Betul. Pertamax Turbo, Pertamax Green saya pakai juga lebih kosong. Turbo nggak ada yang beli misalnya. Ini kan message itu artinya yang membutuhkan lebih banyak adalah yang disubsidi. Betul. Atau memang dulu pengguna Pertamax turun kelas. Harus pakai Pertalite karena memang ada faktor ekonomi kali ya. Ya itu bisa jadi loh Pak. Ini fenomena ini saya mati memang terjadi di SPBU. Itu yang panjang itu Pertalite sama yang solar ya. Iya. Jadi daya tahan, daya beli, daya survival kita itu sampai level mana, ditafsirkan seperti apa itu loh. Oke. Kalau untuk antisipasi panic buying, apa yang mungkin transparansi yang seperti apa mungkin yang bisa harus dijelaskan? Ya harus dimulai dari hulu sampai hilir dong. Terutama terkait BBM ini. Tadi ini. kita heboh sekali 2 kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz. Padahal based on data kita juga impor dari Angola. Dari tempat lain. Dari tempat lain. Dan kalau heboh cuma 2 kapal itu hanya bertahan untuk 2 hari, kenapa digoreng jadi seperti bombastis dan heroik? Iya, heroik gitu loh, seolah-olah kapal ini datang, ada pahlawan yang membantu itu padahal untuk kebutuhan 2 hari. Iya. Come on gitu loh, tolonglah yang kayak gini ini juga dikendalikan gitu. Iya. Jangan dibiarkan buzzer-buzzer itu berterbangan untuk membuat masyarakat menjadi semakin risau gitu. Iya. Mungkin penutup ya kali Mas Bung ya. Ini pertanyaan terakhir nih Kang Ple. Kalau seandainya Kang Ple bisa memberikan sebuah memo pada pemerintah, katakanlah ibaratnya seperti perusahaan asuransi di London yang 72 jam tadi. Apa mungkin yang akan disampaikan untuk mengantisipasi dan terkait dengan diplomasi yang seperti apa yang harus dilakukan? Betul. Saya tidak berani untuk mengatakan dan mungkin tidak ingin mengatakan ya saat ini bahwa udahlah Pak, ganti aja Menteri Luar Negeri aja. Saya tidak ingin mengatakan itu. Oke Pak. Ya kan, Bapak tahu kan maksud saya gitu. Saya tidak ingin mengatakan itu gitu. Karena banyak sekali yang mendorong seperti itu. Tapi apakah kalau itu diganti oleh yang lain akan menjadi semakin baik? Akan lebih baik? Belum tentu juga. Iya, atau menjadi semakin ya sama aja gitu loh. Jadi saya tidak ingin mengatakan itu Pak. Mengganti Menteri Luar Negeri, saya tidak ingin mengatakan itu. Kalau perbaikan yang harus dilakukan untuk dalam hal diplomasi? Sebetulnya banyak. Ada orang-orang yang bagus di dalam juga, di Kemlu juga sampai sekarang. Tolonglah kita mampu lihat itu, berdayakan mereka. Orang-orang hebat di Kemlu. Orang-orang hebat di Kemlu itu dan teruji.
sudah pengalaman. Sudah pengalaman. Senior. Mereka kan bekerja di atas 20 tahun, 30 tahun yang masuk. Libatkan mereka gitu ya? Libatkan gitu. Jangan Didiamkan. dikunci oleh segelintir orang yang tidak kompeten. Akhirnya terlihat seolah-olah one man show. Ya one man show dan itu tadi. Jangan sampai seperti yang tidak ingin saya katakan, ganti aja Menteri Luar Negeri. Saya tidak ingin mengatakan itu, Pak. Oke. Ya, clear. Baik ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Setelah hadir di Tutup Poin aja. Sobat Cindo, bebas aktif bukan berarti harus menantang semua raksasa. Tapi menavigasi badai agar kita tak ikut binasa. Marwah negara tak hanya diukur dari kerasnya suara. Saya Ike Kesuma, sampai jumpa. To the point aja.